Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ane di ekspedisi lorong waktu. Malam hari ini kita akan membahas tentang mata batin, khususnya seperti itu. Dan jangan lupa buat teman-teman like, comment, dan subscribe ekspedisi lorong waktu. Mudah-mudahan lebih semangat lagi saya jalaninnya untuk ekspedisi lorong waktunya. Explore malam hari ini mungkin saya tidak terlalu banyak berkeliling atau berjalan mencari penampakan daripada makhluk-makhluk gaib, tapi bagaimana kita sedikit saja membahas tentang bagaimana mata batin. Artinya ada orang-orang spiritual yang mampu melihat keadaan-keadaan alam gaib atau makhluk-makhluk gaib dan lain sebagainya. Yang penting itu yang real ya, jangan yang hoak-hoak. Maksudnya hoak-hoak itu hanya menipu daripada penonton. Dan tayangan ini adalah tayangan edukasi. Saya nggak tahu di belakang apakah ada makhluk gaib. Di depan saya itu gelap gulita, dan lokasi saya ada di rimbunan pohon bambu. Mungkin saya hanya sekadar duduk saja di sini untuk kita sedikit berbincang. Nanti komen teman-teman penonton ekspedisi lorong waktu, bagaimana yang memiliki mata batin lebih bisa menambahkan kekurangan-kekurangan saya. Dan maaf karena saya memang manusia biasa juga. Saya ulangi lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Penonton, kita pakai begini ceritanya ya. Saya duduk aja ya, karena aneh orang Betawi ya, sedikit lah pakai logat-logat Betawi ya. Mudah-mudahan sih kelihatan, mudah-mudahan kelihatan di kamera. Sambil kita cerita sedikit, sambil kita ngudut dulu. Untuk menonton ekspedisi lorong waktu tentang masalah mata batin ini sangat kompleks ya, sangat kompleks sekali, dan banyak juga orang yang mampu mempelajarinya, mampu melakukan segala aktivitas. Dan bagaimana caranya membuka mata batin yang lebih baik? Yang pertama adalah kita harus niat dulu. Kita punya niat yang kuat, kita punya tekad yang kuat untuk mau mempelajarinya. Jadi tekad kuat ini untuk mempelajarinya dulu gitu. Terus kemudian kita persiapkan mental kita itu. Karena yang berhubungan dengan namanya mata batin, penglihatan yang nanti insya Allah akan Allah buka menjadi penglihatan mata batin kita, ya mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang ketakutan gitu. Karena banyak orang belajar membuka mata batin, terus katanya ilmu memanggil ruh dan lain sebagainya, ya wallahu alam, saya nggak tahu tentang hal itu. Terus kemudian pada saat ada satu kehadiran, mudah-mudahan belakang saya nggak ada ular ya, ada satu kehadiran, dan karena mentalnya tidak siap, akhirnya ya terjadilah gangguan-gangguan yang disebut gangguan kejiwaan gitu. Dan ini sebenarnya ada beberapa versi tentang membuka mata batin, atau kita ke arah spiritual, atau kita pengen melihat sesuatu hal yang ganjil-ganjil. Artinya yang ganjil-ganjil itu sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, karena memang mata telanjang kita mungkin insya Allah kita tidak mampu untuk melihatnya. Tetapi di seputar kita ini mungkin sudah banyak sekali makhluk-makhluk gaib. Di seputar saya sudah banyak sekali makhluk-makhluk gaib yang ada di lokasi ini. Wallahu a'lam bishawab. Terus
Saya bilang banyak versi, banyak aliran, banyak teknik gitu, yang nggak bisa kita nanti akhirnya saling kekeh atau mengakui bahwa teknik saya ini yang paling benar. Enggak juga gitu, enggak begitu. Saya juga tidak mengakui apa yang saya utarakan nanti adalah yang benar atau yang terbaik. Tidak seperti itu. Saya rasa penonton juga akan lebih bijaksana untuk menyikapinya, karena saya pun berusaha untuk bijaksana menyikapi pendapat-pendapat penonton atau ahli-ahli spiritual atau praktisi-praktisi yang memang bergelut di bidangnya. Seumpama kayak misalnya mau belajar, apa sih yang harus kita pelajari? Yang kita pelajari pertama adalah pasti ada doa di antara pada saat kita mau melakukan aktivitas atau ritual tersebut, pasti ada doa. Nah, doa ini yang harusnya kita pahami dulu. Banyak orang tidak memahami kalimat-kalimat doanya atau kalimat-kalimat mantranya atau kalimat-kalimat yang diberikan oleh seorang guru kepada kita. Nah, sehingga pada saat kita baca, kita sebenarnya membaca tanpa arah. Nah, bagaimana kita membaca tanpa arah? Ya karena kita tidak mengerti tentang apa sih pemahaman dari kalimat-kalimat yang kita gunakan untuk tujuan membuka mata batin. Jadi hal yang pertama adalah untuk penonton, ente kudu mahamin dulu tuh kalimat. Seandainya itu pakai bahasa daerah, ya, pakai bahasa daerah tertentu, ya, karena Indonesia ini kan beragam ya, Bhinneka Tunggal Ika, jadi bahasanya banyak. Nah, ada orang-orang juga praktisi-praktisi yang saya tahu, yang saya pernah berbincang begitu, ada memang kalimat-kalimat yang menggunakan bahasa daerah, nggak selalu pakai bahasa Arab atau doa-doa misalnya. Dan saya juga tidak menampik hal tersebut gitu, karena semuanya itu adalah bertujuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan nanti Allah yang akan mengabulkan tentang apa yang menjadi niatan atau doa kita gitu, atau kalimat mantra tadi. Setelah kita pahami, maka betul-betul itu termakna pada saat kita membaca kalimat-kalimat mantra itu. Terus kemudian kita fokus. Nah, fokus inilah yang sangat luar biasa. Jadi pada saat kita ada di alam seperti ini, kita fokus. Fokus itu dengan, ya, yang dibilang fokus itu sama juga kita khusyuk. Khusyuk adalah fokus, fokus adalah khusyuk. Nah, bagaimana satu kekhusyuan ini itu memfokuskan mata kita. Yang pertama adalah mata zahir. Nah, ini ya, ini mata zahir, kita fokuskan ke satu titik, kita pandang, lalu ini mata batin. Mata batin meresapi. Nah, bagaimana tentang mata ini? Mata ini hanya membantu sebenarnya. Mata ini hanya membantu untuk kita untuk fokus, tidak melihat menoleh ke kiri atau kita menoleh ke kanan. Tetapi kita bisa fokus. Subhanallah. Apa ya, ada suara-suara sedikit, nggak tahu lah masuk di audio apa tidak. Nah, bisa fokus untuk membantu kita tegakkan tubuh kita, tulang belakang kita, agar cakra-cakra itu menyambung nantinya aliran darah ya, melalui aliran darah kita dari tulang, dari otak kita mengalir terus ke pembuluh darah yang lain, sehingga struktur tulang kita menjadi baik. Itu adalah membantu untuk penyatuan cakra-cakra yang ada di dalam tubuh kita. Agar apa? Agar bersatunya cakra ini dapat mengoptimalkan energi batin kita, yaitu mata batin terfokus kepada pikiran. Nah, begitu sudah terfokus kepada pikiran, apapun yang terjadi, kita bisa merem. Mata zahir kita ini bisa merem, tapi mata batin kita ini betul-betul meresapi alam di seputar, sambil kita membaca kalimat yang ada, teman-teman. Saya di sini tidak akan membacakan kalimat atau mantra atau doa atau apapun yang saya pelajari, tetapi itu saya serahkan kepada penonton aja. Tetapi berdasarkan pengalaman saya untuk membuka mata batin adalah fokus kepada satu titik, fokus kepada tujuan, fokus kepada kiblat kita. Tarik nafas, tahan sebentar, baca sesuatu yang Anda pelajari dengan pemahaman,
buang nafas pelan, tarik lagi, terus lakukan seperti itu, dan dengan fokus yang betul-betul kita dapat menikmati kekhusyuan yang dinikmati. Nikmat artinya ikhlas, nikmat itu adalah ikhlas. Jadi yang pertama fokus, yang kedua adalah nikmat. Jadi kita fokus tapi nikmatin gitu. Jangan tidak dinikmati suasana alam yang ada ini, jangan tidak nikmati. Kita harus menikmati suasana alamnya. Agar apa? Agar kita bisa menyatu dengan alam di seputar kita. Untuk apa? Untuk kita bisa meresap betul-betul energi yang ada di seputar kita ini untuk menjadi satu kekuatan yang ditimbulkan oleh alam, menyatu dengan diri kita, maka insya Allah akan terbuka mata batin. Nah, begitu terbuka mata batin kita, insya Allah mudah-mudahan akan terkuat. Nah, terus kemudian bagaimana sih tentang keberadaan mereka makhluk-makhluk gaib? Keberadaan mereka makhluk gaib kalau dengan mata telanjang ini sulit sekali. Ya, khususnya apalagi sama untuk orang-orang yang awam yang baru mempelajari tentang mata batin. Ini akan sulit sekali gitu. Nah, banyak tim-tim explore, orang-orang yang buat konten misteri atau dimanapun di aplikasi manapun itu, pada saat dia berteriak, pada saat dia membentak, pada saat dia melakukan aktivitas-aktivitas itu sebenarnya, maaf kalau saya bilang, kayak saya sendirilah kadang-kadang melakukan kekonyolan itu. Sebenarnya itu tidak akan membantu untuk adanya interaksi makhluk gaib, karena butuh ketenangan kita. Kita tenang diam, meresapi, menikmati suasana, atau kalau perlu seumpama kita dibantu untuk lebih meyakinkan diri kita bantu dengan wewangian, entah itu dupa, entah itu menyan, entah itu dupa stanggi atau insen atau apapun lah, aroma-aroma yang membuat keyakinan kita juga bertambah gitu. Nah, itu sebenarnya semuanya itu tergantung kepada mindset. Jadi mindset kita lah yang nanti akan bagaimana kita bertemu dengan makhluk gaib yang ada di sini. Orang bilang di sini adalah tempatnya kelong wewe karena sering muncul kelong wewe. Itu wallahu alam gitu, tentang adanya kelong wewe atau genderuwo atau kuntilanak, pocong dan lain sebagainya. Saya nengok ke belakang, mudah-mudahan gak ada binatang ya, mudah-mudahan gak ada binatang, karena memang saya lebih takut karena belum fokus ini. Pada saat fokus, maka apapun yang terjadi kita sudah berserah diri kepada Yang Maha Kuasa gitu, berserah diri dengan keterangan kita. Tapi pada saat kita belum fokus, saya belum fokus seperti ini, saya masih ada rasa khawatir. Nah, rasa khawatir ini yang akan mengganjal, yang akan membuat satu halangan, kendala kita untuk bisa berkonsentrasi lebih baik. Jadi bagaimana semuanya diberikan ketenangan, maka ada orang gelapkan suasananya supaya lebih khusyuk, lebih ini, tapi sudah tidak memiliki rasa kekhawatiran terhadap lingkungan di seputar. Nah, itu cara membuka bagaimana sedikit saja tentang mata batin ya. Kalau seandainya ente memang mampu melakukan itu, insya Allah. Dan mata batin ini adalah kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang maha gaib. Jadi kalau kita berusaha pun kadang-kadang kita nggak dapet gitu kan. Kita santai, kadang-kadang kita diberikan malah ini. Karena memang butuh keikhlasan kita, butuh pemahaman kita, butuh kalimat yang kita baca. Seumpama kita misalnya mengucapkan ya Basir, yang maha melihat, ya Basir, ya Allah ya Basir, ya Allah ya Basir gitu kan, yang maha melihat. Nah, melihat apa gitu. Jadi harus ada terjemahan kata melihatnya. Kata melihatnya adalah melihat, misalnya kita minta alam gaib, Allah bukakan mata hatiku, ya Allah bukakan mata hatiku, mata batinku, untuk bisa melihat keadaan alam gaib atas izinmu ya Allah, kan gitu. Masya Allah, atas kehendak Allah, atas keridoan dari Allah, insya Allah itu akan terbuka gitu. Yang penting kita tidak berkutu. Ada versi lain memang, kalau kita mau itu udah kita baca mantra-mantra yang istilahnya mengundang jin saja. Setelah mengundang jin itu kita ada perjanjian dan lain sebagainya dengan jin, barangkali itu ya tanda kutip lah gitu. Tetapi kita lebih ke arah
bagaimana mata batin itu menjadi sebuah ketenangan, spiritual itu menjadi sebuah ketenangan. Jadi tingkatkan kualitas kita, ketenangan kita sebenarnya, ketenangan kita, kiblat kita kepada Yang Maha Kuasa. Insya Allah atas izinnya ada sesuatu yang nanti akan kita dapatkan. Saya tidak terlalu berpanjang melebar malam hari ini. Saat ini meskipun saya ada di lokasi seperti ini, ya saya hanya ingin memberikan satu pengalaman makhluk gaib. Pada saat pertama kali saya melihat makhluk gaib, jin, itu sejenis genderuwo, itu luar biasa ketakutan yang saya alami. Ketakutan yang saya alami itu luar biasa. Itu kalau nggak salah ya, saya nggak tahu waktunya, tetapi mungkin sekitar 20 atau 30 menit saya itu nggak bisa bangun dan tidak bisa berbicara. Jadi begitu saya lihat seperti monyet turun dari pohon, kemudian begitu dia menyentuh tanah, tiba-tiba tingginya itu melebihi pohon kelapa gitu. Dan suaranya menurut saya pada saat itu ada menggelegar yang sangat luar biasa, dan sehingga menghantam batin saya, menghantam mental saya, dan saya terpana, kaget, shock. Saya hanya bisa seperti itu aja dan lemes. Hanya untungnya tidak pingsan gitu, hanya untungnya tidak pingsan. Ada kalimat mantra yang diberikan oleh seseorang kepada saya, itu yang saya baca, lalu saya bakar lupa lah gitu, mencoba gitu. Akhirnya diberikan izin dan melihat itu, dan itu terbayang sampai berhari-hari. Rasa takut itu terbayang, kaget itu terbayang terus berhari-hari gitu. Tetapi ada sesuatu yang kejadian pada saat itu, tangan saya dilukai oleh makhluk itu. Sehingga saya pergi ke beberapa orang yang disebut, kalau dulu nyebutnya dukun. Saya datang ke mereka, diantar oleh seseorang, dan mereka bilang ini tidak bisa diobati kecuali makhluk itu sendiri gitu. Nah, sehingga akhirnya saya bingung. Lalu saya berkonsultasi, ngobrol ke sana sini, akhirnya dapat solusi. Dikatakan nama saya Taufik ya. Taufik, tidak ada orang yang tapak itu meninggal dunia. Tidak ada yang tapak itu dimakan setan, karena setan itu tidak memakan manusia gitu. Karena kesembuhan ini hanya lewat itu, maka lakukanlah. Akhirnya nekatlah saya puasa 1 hari. Nah, malam Jumatnya saya melakukan aktivitas di tempat yang sama lagi. Saya lakukan seperti ritual yang sama, lalu muncullah dia kembali. Itu lebih kurang sekitar 1 jam atau 1 jam lebih lah, saya lupa gitu kan. Nah, pada saat itu saya pun masih tetap tidak bisa berbicara. Jadi masih butuh proses menenangkan hati saya, batin saya, jantung saya yang deg-deg-deg blas gitu ya. Nggak tahu lah rasanya kayak apalah, pokoknya ya begitulah. Mungkin teman-teman yang udah pernah ngalamin ya tahu sendiri lah pengalaman-pengalaman itu. Tetapi akhirnya saya tarik nafas, saya coba, karena ini sakit ya, ini sakit panas itu. Dan saya minta tolong untuk disembuhkan rasa sakit, rasa panas ini yang ada di tangan saya. Dan pada saat itu ya terjadi dialog lah, sedikit saja yang saya ungkapkan dialog itu. Oh, ternyata lu bisa ngomong, gua kirain lu gagu. Nah, itu ucapan itu tuh yang saya dengar dari dia gitu. Lalu dia minta tangan saya ulurkan tangan saya seperti ini dan diusap gitu. Dan seketika rasa itu, rasa sakit itu, rasa panas itu hilang. Nah, itulah luar biasa. Jadi kebutuhan yang pertama adalah mental. Itu setelah saya 2 kali melihat itu, ada kecenderungan saya ingin melihat lagi. Tetapi rasa takut itu belum hilang. Cuma karena ada rasa keinginan, mudah-mudahan saya bisa gitu. Saya bisa dialog lagi, saya bisa ini lagi. Akhirnya terjadilah secara kontinu saya mulai memberanikan diri itu, nekat lagi, melakukan lagi. Nah, itu pun butuh fokus yang luar biasa itu. Dan alhamdulillah setelah itu
setiap saya jalan kemanapun, karena ini prosesnya waktu saya bujangan ya, kira-kira umur 16 atau 17 tahun barangkali, atau mungkin di bawahnya itu saya lupa lah, jadi tahunnya juga saya lupa waktu itu tahun berapa, yang jelas itu tahun 80-an gitu. Nah, terproses seperti itu dengan awalnya rasa takut yang sangat luar biasa, dan rasa takut itu berjalan tuh berbulan-bulan Mas. Jadi pada saat saya melihat sesuatu itu pun rasa takut itu masih ada, rasa deg-degan itu masih ada, sampai mulai merambah, dan sudah keyakinan kepada Yang Maha Kuasa bahwa mereka tidak bisa mencelakai kita apabila kita memiliki mental yang kuat. Dan alhamdulillah sekarang berjalan dimanapun, di tempat seperti apapun, saya nyaman-nyaman saja. Saya membuat mindset saya bahwa tempat ini begitu indah, begitu rileks, saya luar biasa, tidak ada sesuatu yang menakutkan, tidak ada sesuatu yang akan mengganggu. Dan itulah apa yang saya lakukan pada saat saya memproses keadaan saya sampai saya bisa explore pada saat ini di YouTube ataupun di akun-akun sebelah ya, di tempat-tempat yang lainnya. Dan setiap tempat yang saya datangi, alhamdulillah tidak terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Oke, buat teman-teman semuanya, like, comment, share, dan subscribe Ekspedisi Lorong Waktu. Dan mudah-mudahan channel ini berkembang lebih baik lagi. Nanti akan kita bahas lagi, karena explore ya biasalah, kita sudah lakukan explore. Saya sudah lakukan explore, pergi kemana-mana, kadang-kadang sendiri ya, kadang-kadang ada temennya, kadang-kadang juga ada talent dari luar yang ikut di eksplorasi kita. Tetapi ada kejadian yang aneh-aneh mungkin ada, tetapi tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Oke, buat teman-teman, sampai jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan. Komen Anda, saya akan lanjutkan untuk bagaimana sih sebenarnya titik-titik yang harus kita pembukaan yang harus kita lakukan untuk sampai kita mampu membuka cakra mahkota kita untuk bisa mendeteksi. Dan mudah-mudahan Allah izinkan untuk terbukanya mata hati kita atau mata batin kita untuk melihat makhluk gaib. Dan makhluk gaib itu tidak ada yang ganteng, cakep. Makhluk gaib itu serem. Jadi hati-hati ya, hati-hati saya bilang untuk mempelajarinya. Dan hati-hati juga mulut kita, jangan sampai sombong di tempat-tempat yang orang bilang wingit dan lain sebagainya. Oke, sampai jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan. Dari saya, Babe Ahmad Taufik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah orang yang berani dan jangan pernah takut. Bye.